Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dan selamat siang untuk Bapak Ibu dan Saudara yang ada di tempat ini. Mari kita akan mulai ibadah kami bersama Elsa dan Ministry. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk merasakan hadirat Tuhan dan merasakan perjumpaan secara pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati, pikiran untuk kami bisa mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Hingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini, memuji, memuliakan Engkau lebih dalam lagi. Ampunilah setiap pikiran, perkataan, dan hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk masuk hadirat-Mu, mengalami perjumpaan secara pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena itulah kerinduan hati kami, untuk kami selalu mendekat kepada-Mu, membawa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat penuh dalam ibadah kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Biarlah mereka pun merasakan hadirat-Mu itu ada di dalam rumah mereka, dan merasakan kekuatan yang benar-benar berasal dari Engkau. Biar ada pemulihan yang terjadi di dalam keluarga-keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik. Kami mau muji, mau nyembah-Mu lebih dalam lagi. Kami mau nyapa Engkau Bapakku yang baik. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Rohmu bekerja
kami Bapak Ibu Saudara, kita akan bernyanyi dangdut kali ini. Kami disiarkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu hidup kami bukan milik kami lagi. Biar Engkau yang selalu membentuk hidup kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan ajar kami untuk kami menyadari Engkau selalu ada dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapak. Siapkan hati pikiran kami Bapak, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Benar-benar kami dapat menerima kebenaran itu dalam hati dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih.
janji-Mu, anugerah-Mu yang Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini, dan iringan pujian ini membawa kami teringat akan bagaimana kami tidak mampu dan tidak berdaya. Karena sentuhan Yesus Kristus, firman yang kekal dan amin itu akan mengubah segala kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Marilah Tuhan bersama-sama dengan kami hadir di tempat ini. Engkau ubahkan kami semua. Tak kala kami duduk diam, bersimpun di bawah kaki-Mu Tuhan, kami mendengarkan suara-Mu. Itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Engkau percayakan membagi berkat-Mu Tuhan, tersurat tersirat yang tidak dipahami oleh akal manusia, Engkau buka, sentuhkanlah isi hati kami Tuhan, supaya kami merasakan rema kekuatan yang daripada-Mu. Demikian jemaat yang ada di rumah yang mempunyai pergumulan-pergumulan yang berat, marilah duduk diam dan siapkan hati Bapak Ibu di rumah. Terlebih juga jemaat Tuhan yang ada di hadir di sini. Biarlah firman Tuhan akan berbicara bagi kami semua. Kuduskanlah kami semua Tuhan. Terlebih juga hamba yang Tuhan percayakan membagi berkat bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu ini di bawah kaki salib-Mu. Amin. Dengan kekuatan yang sempurna yang Allah bekerja melawat dan memberikan kuasa-Mu, biar hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, firman Tuhan itu akan menjadi nyata terang kemuliaan Tuhan itu. Tak kalah pemberian kebenaran itu bagi kami semua. Kami siap Tuhan, jikalau ada kuasa-kuasa yang akan menghalangi akan kebenaran firman Tuhan, terlebih sakit kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami hancurkan, kami tekai dalam nama Yesus. Usir keluar, ditubir laut yang dalam, biar firman Allah hanya di ruangan ini terlebih dari hati kami semua. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya masuk mendengar firman Tuhan. Jadi sebaiknya, seharusnya kalau semangat memuji Tuhan, lebih semangat lagi mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 28. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya kerajaan jangan dibiarkan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak pernah didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian dikasihlah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidupmu baru. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja mengeluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut
Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi dengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 14. Lalu kata mereka kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengarkan itu, maka sangat sedihlah dia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dengan gua itu, Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Aku telah mengutus malaikatnya untuk menakutkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa akan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga kepada tuanku-Nya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah mendekat mereka, bahkan menemukan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan dengar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Amin. Kita baca sama-sama ayat 27-nya. dia Bersama ini, sebentar. Ayat 27 bukan? Ya, di sini ayat 27, di situ? Genap. Sama-sama bersama ini.
1, 2, ya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Daniel 6 ayat 1 sampai 28 dengan tema tampil beda. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita katakan, aku tampil beda. 1, 2, ya. Aku tampil beda. Amin. Kasih jempol untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini berbicara tentang kisah Daniel. Yang sebelumnya sudah ada kisah Daniel, di mana Daniel bersama teman-temannya yang adalah buangan suku Yehuda dipanggil masuk ke dalam kerajaan untuk siap dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh raja dalam kepentingan kerajaan tentunya. Mereka itu adalah Daniel, Anania, Misael, dan Azaria. Yang Daniel dibuat namanya menjadi Belsajar, Hananya itu Sadrak, Misael Mesak, dan Azaria Abednego. Keempat anak muda ini adalah anak muda yang ngetop banget. Kenapa ngetop? Bukan karena mereka tampil di berbagai media seperti zaman sekarang, tampil di berbagai medsos, viral, terus bikin sensasi jadi terkenal. Enggak. Sesungguhnya mereka anak muda biasa, tapi betul-betul tampil beda. Dan mereka dipilih dan dimasuk ke satu pelaburan, artinya diasramakan, dan mereka diberikan pembinaan yang sama dengan anak-anak muda yang lain, dan diberikan makanan santapan raja. Hanya bedanya Daniel dengan ketiga temannya dibanding anak-anak muda lainnya adalah Daniel dan teman-temannya tidak mau memakan santapan yang disiapkan, yaitu santapan raja. Mereka malah mengatakan, berikan kami makan sayur-sayuran saja. Berarti mereka apa? Kalau hewan namanya apa? Herbivora. Makan tumbuh-tumbuhan saja. Jadi pegawai istana sampai mengatakan kepada Daniel, saya tidak berani nanti kalau hasilnya ternyata kalian berempat jadi kurus dan tidak sama sehatnya dibanding anak-anak muda yang lainnya, saya yang disalahkan. Tapi Daniel mengatakan, adakan percobaan. Dalam berapa hari? 10 hari. Lihat, apakah perawatan kami lebih bagus atau tidak dari orang-orang yang memakan santapan raja. Tapi ternyata apa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego jauh lebih gemuk, lebih sehat, lebih segar, sekalipun hanya makan sayur-sayuran. Dari situ pun mereka sudah tampil beda. Hikmatnya pun beda dari yang lain. Maka itu yang membuat raja di konteks firman yang kita baca ini merasa sedih kalau Daniel harus dimasukkan kemana? Gua singa. Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur, peraturan sudah terlanjur dibuat. Orang-orang di sekitar raja, orang-orang penting yang ada di sekitar raja iri dengan Daniel dan teman-temannya, sehingga mereka mau mencoba-coba cari kesalahan Daniel. Karena pikir mereka, Daniel itu orang pendatang, tapi kok pendatang bisa menguasai? Para petinggi-petinggi kerajaan takut kalau nanti raja
Maka mereka mengatakan kepada raja, buatlah peraturan. Siapa yang menyembah Allah lain, siapa yang berdoa dalam 30 hari ini kepada Allah lain atau kepada manusia selain Tuanku, hukumlah, bikin hukuman, masuk ke gua Singa. Ini raja membuat, karena raja tidak berpikir kalau Daniel akan menjadi korban. Dan pada saat peraturan dibuat, Daniel yang dia lakukan adalah apa? Sujud di altarnya. Jadi bukan dia malah ketakutan, tapi dia sujud di altarnya. Karena apa? Firman Tuhan 2 minggu lalu berkata, karena itu sudah menjadi kebiasaan dari Daniel. Jadi bukan ketika ada masalah baru dia mencari Tuhan, tapi sebelumnya mesbah doa adalah kebiasaannya dia. Sehingga ketika ada masalah dia tidak takut, dia tahu pertolongannya hanya Tuhan, karena Tuhan hanya sejauh doa. Inilah yang membuat salah satu perbedaan Daniel dengan yang lain, dia tampil beda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka raja berkata, ya Daniel, Allahmu yang kau sembah itulah yang menolong kamu. Dan ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, raja sedih dan dia berpuasa. Pagi-pagi sekali dia datang ke gua singa dengan suara berseru kepada Daniel, Daniel, apakah Allah yang kau sembah sudah menolong engkau? Lalu Daniel berkata apa? Ya raja, kekallah. Jadi dia masih berani mengatakan, mengucapkan kata-kata berkat kepada raja, walaupun sebenarnya karena keputusan raja dia masuk gua singa. Dan dia katakan, ya Allahku yang kusembah sudah menolong aku. Singa-singa tidak berani menyentuh aku. Dan itu membuat raja sangat bersuka cita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana tampil bedanya si Daniel dengan yang lainnya. Apa itu tampil beda? Tampil beda artinya adalah berbeda dengan orang pada umumnya. Dan firman ini bukan kali ini saja saya sampaikan. Tampil beda di firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah sebenarnya tema tampil beda bagian yang kedua. Yang pertama sudah pernah saya sampaikan tahun lalu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Daniel bisa tampil beda? Coba kita lihat di ayat 11, dikatakan apa? Ayat 4. Seseorang baca. Dikatakan, Daniel 6 tadi, ayat 4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel ini tampil beda. Kenapa dia tampil beda? Karena memiliki apa? Roh yang luar biasa. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. 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 Saudaraku yang dikasih Tuhan, 1 minggu yang lalu Tuhan izinkan terganggu fisik. Kalau yang di rumah melihat keadaan saya, mestinya ada sedikit getar-getir. Tapi lucu, saya katakan lucu. Kalau orang lain melihat saya sehat. Ketika Bu Nopi telepon saya, itu sebenarnya saya lagi terganggu-ganggunya itu.
yang tidak tahu pada saat telepon saya bawaannya apa? Sukacita. Kenapa? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 amin. Coba katakan, yes, yes, yes. Coba. Yes, yes, yes. Kayak tadi saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya fisik saya masih kurang fit, tapi saya tidak bisa. Kalau puji-pujian diangkat, saya tidak bisa berdiam diri. Saya mau joget seperti Daud, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itulah yang dimiliki oleh Daniel. Rohnya luar biasa, nggak bisa dikalahkan oleh situasi apapun. Halo, firman Tuhan berkata, daging lemah tapi roh. Maksudnya roh penurut apa? Roh kita menurut kepada Roh Kudus. Katakan kepada rohmu, hei rohku, engkau harus nurut kepada Roh Kudus. Katakan, 1, 2 ya. Hei rohku, engkau harus Nurut kepada Roh. Dijamin tidak ada yang ngantuk. Amin. 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 Paksa rohmu nurut pada Roh Kudus, tidak ngantuk. Fisik lagi kurang enak, katakan kepada rohmu, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemarin pada saat saya sakit tercipta sebuah lagu. Pemain musiknya sudah maju, jadi kita harus tidak boleh PHP-kan dia kan. Pada saya sakit, tercipta sebuah lagu, dan saat lagu itu selesai saya sehat. Apa yang ada di hati saya saat lagu ini saya buat, saya berkata kepada Tuhan, benar Tuhan, saya tidak bisa apa-apa tanpa campur tanganmu. Jamahanmu itulah yang menyembuhkan aku. Dan saya katakan, Tuhan, Tuhan masih butuh saya kan? Kalau masih butuh, nyatakan mukjizatmu. Aku harus sehat, aku siap untuk melayani Engkau. Maka saya katakan, sungguh Tuhan, hidup adalah anugerah. Sungguh hidup ini anugerah-Mu Tuhan. Tak satu pun yang dapat kulakukan tanpa campur tangan-Mu, oh Tuhan. Sungguh Tuhan, hidup
campur tanganmu, oh Tuhan. Sungguh Tuhan, hidup adalah anugerah. Jamahanmu Tuhan, penyembuhku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oleh anugerah-Mu mujizat dinyatakan. Hidupku anugerah-Mu Tuhan. Hidupku adalah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Katakan, hidupku, sadari bahwa hidupku anugerah Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita tidak ada sampai sekarang. Adalah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Katakan lagi, hidupku anugerah-Mu Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, bahwa hidupmu kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kalau direnung-renungkan hidup ini. Karena apa? Anugerah. Jadi nggak ada alasan untuk kita menyombongkan diri, untuk membanggakan diri, nggak ada alasan. Terlebih saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita sakit, wow, begitu sangat kita menyadari bahwa hidup itu anugerah. Tetapi di dalam nama Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan, sadarilah bahwa hidupmu anugerah. Jangan tunggu sakit. Amin. Adakah kita menyadari bahwa hidup kita anugerah? Yang menyadari hidupnya anugerah, Tuhan angkat tangan. Katakan, Tuhan, hidupku anugerah-Mu. Hidupku untuk melayani Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus. Ya, Tuhan dengar. Jadi tujuan kita bukan untuk diri kita sendiri. Terlampau berani tadi yang bernyanyi mengatakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tadi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Amin. Tuhan izinkan kantong kosong. Apa? Tidak. Apa? Apa? Tidak. Puji Tuhan. Kan suka-sukanya Tuhan. Halo? Berhenti dari tempat kerja? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kan suka-sukanya Tuhan, amin. Hati-hati loh. Tapi jangan takut. Karena apa yang Tuhan buat buat kita pasti itu indah. Katakan indah, amin. Karena masa depan yang Tuhan rancangkan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Jadi kalau begitu, siapkah engkau tampil beda? Amin. Dan yang tampil beda mempunyai
yang luar biasa. Baca Daniel 6 ayat 11b. Dari mana? Dikatakan apa? Ayat 11b. Tiga kali dalam sehari Daniel berlutut serta memuji Allahnya. Amin. Amin. Pantasan Daniel punya roh yang luar biasa. Tekun doanya. Halo Bandung. Ada yang pengalaman suka ngantuk dalam ibadah? Ada tadi. Roh yang luar biasa itu yang Tuhan beri. Amin. Itu dipastikan karena apa? Karena apa? Kurang berdoa. Jadi mulai sekarang katakan, aku mau tekun berdoa supaya punya roh yang luar biasa. Amin. Daniel 3 kali dalam sehari dia menyembah Allahnya, maka rohnya luar biasa. Enggak sedikit-sedikit ciut, enggak sedikit-sedikit motong, enggak sedikit-sedikit ngambek, enggak sedikit-sedikit langsung tersinggung. Karena rohnya luar biasa. Orang-orang yang gampang motong dipastikan 100 bahkan 1000% karena kurang berdoa. Orang-orang yang suka menghakimi, cari-cari kesalahan orang lain, mencari kesempurnaan, menganggap dirinya lebih benar, dan ketika dia temukan dia salah dan disalahkan, dia langsung motong, kecewa. Karena apa? Rohnya yang bermasalah. Dan itu dipastikan. Mengapa rohnya bermasalah? Karena kurang berdoa. Ada di sini yang punya karakter sifat tabiat yang bermasalah? Ada? Akui di hadapan Tuhan. Mengapa sifat karaktermu, tabiatmu aneh? Mengapa sifatmu aneh? Mengapa sifatmu ngejengkelin? Bukan Miss Jengkel ya. Mengapa engkau kurang bisa menempatkan diri? Karena sifat karaktermu, tabiatmu buruk. Karena sifatmu jelek. Karena karaktermu tidak bagus. Mengapa itu terjadi? Karena rohmu bermasalah. Mengapa roh bermasalah? Jawabannya apa? Mengapa roh bermasalah? Kurang berdoa. Bahkan mungkin sama sekali tidak berdoa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang Tuhan mau dari diri kita harus bisa tampil beda, berbeda dengan orang pada umumnya, berbeda dengan orang dunia. Dan kesempurnaan dari seorang Kristen adalah menyerupai Kristus. Bagaimana caranya kita menyerupai Kristus? Bukan kita harus langsung sempurna, kita seperti malaikat tidak punya kesalahan, no. Tetapi menyerupai Kristus yang dimaksud adalah berubah sedikit demi sedikit, berubah. Itulah yang disebut dengan menyerupai Kristus. Itulah yang dialami oleh Daniel. Daniel tampil beda. Daniel menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berubah. Maka dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. 3 kali dalam sehari berdoa, berlutut dan memuji menyembah Tuhan, sehingga tanpa dia sadari rohnya menjadi roh yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau belajar di sekolah, belajar di kampus, mungkin engkau sampai di rumah bisa kau ambil buku, kau belajar,
bisa kamu menghafal, sehingga nanti pada saat ujian kamu mendapat nilai yang bagus. Tetapi nilai kerohanian kita bukan yang seperti itu. Bukan dengan engkau banyak pelayanan di sana sini maka nilai rohanimu naik. No. Bukan dengan banyak belajar firman Tuhan sampai teologi S1, S2, S3, S4 sampai S5 maka nilai kerohanianmu naik. No. Bukan dengan engkau hafal-hafal firman Tuhan nilai kerohanianmu naik. Tetapi dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan seperti Daniel. Dia bangun hubungan intim dengan Tuhan 3 kali dalam sehari berdoa, maka dia mempunyai roh yang luar biasa. Rohnya yang luar biasa ini yang membuat dia mampu menjadi pelaku firman. Amin. Kalau kau mau berusaha melakukan firman tapi tanpa doa, tidak mungkin berhasil. Engkau mau belajar memahami orang lain tapi tanpa doa, kamu tidak akan bisa. Orang yang tanpa doa akan jatuh bangun dalam kesalahan dan kelemahan. Karena melakukan firman Tuhan bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang memampukan kita. Amin. Halo? Ini semua yang sudah ambil bagian dalam pelayan pekerjaan Tuhan, jangan andalkan kekuatan. Jangan kira kalau kamu sudah banyak jam tayangnya, jam terbangnya dalam pelayanan lalu Tuhan berkenan atas hidupmu. No. Tapi kalau kau punya hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan lebih berkenan atas hidupmu daripada pendeta sekalipun. Karena pendeta belum tentu punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Walaupun engkau orang biasa, mungkin menurut orang kau orang awam yang tidak ada sekolah teologianya, tapi kalau engkau punya hubungan intim dengan Tuhan, engkau punya roh yang luar biasa. Yang mau terima roh yang luar biasa, katakan amin, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan Yesus, aku berjanji mulai hari ini aku akan tekun dalam mesbah doa, karena aku mau memiliki roh yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Setiap janjimu di hadapan Tuhan, Tuhan dengar. Terimalah roh yang luar biasa supaya engkau tampil beda. Yang kedua, mengapa Daniel tampil beda? Ayat 5 dikatakan, ayat 5 salah seorang baca, masih tetap di Daniel 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas suatu kesalahan, sebab dia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Hal kedua yang menunjukkan bahwa Daniel tampil beda adalah Daniel seorang yang punya prinsip. Prinsipnya adalah prinsip kesetiaan. Amin. Amin. Kemarin saya nonton satu tayangan YouTube mengenai Israel dan Palestina. Oh, bagi yang nggak tahu mungkin menghina-hina, ada yang menghina Palestina, ada yang menghina Israel. Apalagi orang yang betul-betul militan, ya kan? Militannya begini. Ada yang militan begini ya? Ada militan yang begini. Militannya begini dia. Rela mati untuk sesuatu yang dia tidak tahu apa-apa. Seharusnya militannya begini kan? Sekali Yesus, tetap Yesus. Militan untuk Tuhan. Amin. Ada banyak yang begini militannya. Tapi baiklah kita militannya begini. Amin.
belajar firman Tuhan supaya tahu bagaimana kisah Palestina dan Israel ya. Jangan ikut-ikutan menghina-hina. Cukup kita berdoa saja, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, damaikan Israel dengan Palestina, amin. Positif atau tidak itu? Itu saja yang kita lakukan. Jadi kalau ngobrol di luar sana nggak usah mau membahas-bahas itu, karena Israel umat ciptaan Tuhan, amin. Palestina juga adalah ciptaan Tuhan, amin. Nggak usah pro Israel, pro Palestina, no. Mereka sama di mata Tuhan. Tuhan yang sama yang menciptakan mereka, amin. Tapi sayangnya ada banyak orang yang militan untuk sesuatu yang dia tidak tahu. Dia bela sesuatu, rela mati. Nah kalau kita rela mati untuk Tuhan, bukan untuk membela sesuatu, amin, amin. Tapi Tuhan tidak akan biarkan kita mati kan, karena Tuhan yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan, amin. Ingat ini baik-baik, Tuhan yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak usah ikut-ikutan dengan hal-hal yang negatif. Kita berdoa supaya terjadi perdamaian. Tapi yang dimaksud di firman Tuhan ini militan adalah ada di dalamnya unsur kesetiaan. Daniel setia kepada Tuhan, walau ada ancaman, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Kebiasaan yang dia lakukan, berdoa 3 kali sehari, tetap dia lakukan. Tidak pernah lalai, karena tidak pernah menunda-nunda jam doa, amin. Daniel menyadari bahwa bukan waktu yang menunggu dia, tapi dia yang Daniel tidak suka menunda-nunda jam doa. Dan dipastikan Daniel juga tidak suka menunda-nunda hal yang baik, amin. Kalau sekarang bisa dikerjakan, kenapa tidak, amin. Saya sudah katakan padahal kepada kita. Ini sedikit lebih spesifik. Saat latihan saya katakan sekaligus menata ruangan, tapi puji Tuhan, haleluya, pemandangan yang saya lihat tadi indah banget. Jadi sehingga sedikit saya ada komen. Semoga komen saya membangun, amin, bukan membuat Anda ciut. Karena tidak ada beratnya seperti yang dilakukan Daud ketika dia membangun mesta doa. Dia beribadah, dia siapkan dulu tempatnya yang terbaik, karena dia mau melakukan untuk Tuhan. Setelah itu dia baru menunggu Tuhan. Jadi lain kali jangan tunggu saya datang baru dirapikan, amin. Tampil beda lah. Kalau dulu katakan Bu Yuli harus ikut menata, kalau sekarang dia datang sudah tertata rapi, amin. Bisa apa enggak, amin. Ya, ini namanya tampil beda. Daniel berjuang untuk tidak melakukan kesalahan, maksimal dan mengerjakan apapun dengan maksimal. Karena dia seorang yang militan untuk Tuhan, yang berhubungan tentang Tuhan, dia betul-betul sungguh-sungguh maksimal melakukannya. 2 hari lalu selesai latihan, ada laporan ke saya mengatakan beli sesuatu, termasuk membeli senarnya gitar. Sedikit saya agak intonasi agak naik. Saya katakan pelayanan di El Shaddai bukan karena turah-turah uang, amin, amin. Pelayanan ini anugerah dan berjalan sampai sekarang bukan karena ada donatur sumbangan. Asli Yesus donaturnya, amin. Maka saya bilang berhikmat, saya jauh lebih tahu alat musik yang terbaik, saya jauh lebih tahu sound yang terbaik, kamera yang terbaik. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan,
Coba perhatikan ke sini. Semoga Roh Kudus menyentuh hati kita semua. Apakah kita tidak merasa malu dengan Tuhan? Kalau hanya sibuk mengurus sound, alat musik, mengurus apa yang macam-macam untuk siap live streaming, tapi tidak ada pertambahan jiwa. Seharusnya kita menangis di kaki Tuhan. Tuhan, belum ada yang kulakukan. Kalau hanya mempersiapkan ruangan ini pelayanan, itu tidak capek. Sekalipun Anda setiap hari, bahkan 3 kali sehari mengepel tempat ibadah, itu tidak capek. Tapi kalau ada perjuangan Anda menyelamatkan 1 jiwa untuk Tuhan, top banget. Berlaksa-laksa malaikat surga bersuka cita, amin. Jadi mulai hari ini persiapkan tampilan pelayanan yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk overacting, amin. Dan dari dulu itu ketetapan kita di sini. Kita tampil untuk Tuhan, bukan untuk dilihat orang, untuk pencitraan, no. Tampilkan, katakan aku yang terbaik pokoknya. Aku main musik yang terbaik. Aku jadi WL yang terbaik. Aku singer yang terbaik, multimedia yang terbaik. Aku jadi kameramen yang terbaik. Jadi ketika engkau kameramen, engkau jalan sana sini mengganggu konsentrasi orang mendengar firman. Upayakan, bagaimana caranya supaya kamera ini saya taruh di tempat ini aman. Dan kalau mungkin saya perlu lihat, cukup 1-2 kali, tidak wirawiri, supaya tidak terganggu orang masuk dalam hadirat Tuhan. Dan juga katakan pada dirimu, aku bukan hanya sekedar ini bagian pelayanan yang harus kulakukan Tuhan, tapi percayakan aku untuk bawa jiwa bagi kemuliaan bagi namamu, amin. Ya, itu baru namanya tampil beda. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Daniel tampil beda. Dia punya roh yang luar biasa karena dia punya mesbah doa yang luar biasa 3 kali sehari. Yang kedua, Daniel tampil beda karena dia punya prinsip setia, militan bagi Tuhan. Apapun yang dilakukan, kalau itu berhubungan tentang Tuhan, dia lakukan dengan maksimal sekuat tenaganya, amin. Jadi kalau latihan pun jangan pelit waktu dengan Tuhan, amin. Dan juga jangan boros-boros waktu, amin. Jadi jangan sampai tengah malam pulang latihan, sampai di rumah nanti orang tua tanya, dari mana tengah malam pulang? Latihan, rohani banget. Padahal karena buang-buang waktu. Pelit waktu, jangan. Boros waktu, jangan. Secukupnya, amin. Tapi hasilnya maksimal, amin. Ya, itulah yang dilakukan oleh Daniel. Walaupun di masa genting, masa sulit, tetap dia setia kepada Tuhan. 3 kali dalam sehari berdoa, dan dia berdoa. Kalau sedikit rada-rada kayaknya pusing-pusing sedikit, tapi tetap komitmen melayani Tuhan, amin. Itu namanya setia. Katakan, aku mau setia. Tidak tuh muncul tenggelam, amin. Kayak kapal selam, amin kalian. Karena kalau setia, tenggelam muncul tenggelam, itu udah setia, amin. Katakan, aku mau setia untuk Tuhan. Enggak usah setia sama manusia, sama Tuhan, amin. Aku mau setia untuk Tuhan. Top banget, Tuhan memberkati. Yang ketiga, mengapa Daniel tampil beda? Karena mempunyai karakter, sifat, tabiat yang bagus. Pikirannya tidak kaku, tidak keras kepala, mau dibina, diarahkan. Hatinya lembut seperti tanah liat. Tanah liat, pernah lihat? Mau Anda becak-becak dia mau. Itu tanah liat. Apa yang bisa dibentuk dari tanah liat? Asbak tempat rokok, ya toh? Dibuat dari tanah liat. Apalagi pot bunga, apalagi guci.
Coba seandainya tanah liat mengatakan, aku tidak mau dibentuk, aku tidak mau dibakar, karena ketika setelah dia selesai dibentuk, dia dibakar dulu supaya kuat. Seperti emas juga. Menurut Anda apa lebih indah, kalung emas daripada emas batangan? Mana lebih indah? Untuk bisa jadi kalung, dia harus dibentuk, dia harus dibakar, sehingga terbentuklah bejana yang berguna. Men, mau jadi bejana yang berguna bagi kemuliaan Tuhan? Miliki hati yang lembut, yang mau dibina. Men, dipersalahkan, tidak ada yang kurang dari diri kita. Benar apa enggak? Jadi tidak usah berontak, mau dibentuk. Firman Tuhan keras, tetap katakan amin. Jadi jangan senangnya firman Tuhan sekitar berkat melulu. Harus siap terima berkatnya firman yang keras. Amin. Tapi kebiasaannya adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itulah Daniel. Maka baca firman Tuhan, jangan hanya Daniel 6 saja yang dibaca. Tampil beda, itulah Daniel. Cara makannya saja beda. Orang lain makan santapan raja, dia makan sayur-sayuran. Apakah ada yang kurang dari dirinya? Tidak ada. Dan yang kedua, Daniel tampil beda, cara berpikirnya beda dengan orang lain. Dikatakan di Daniel 1 ayat 19 bahwa dia bijaksana dalam segala hal. Tampil beda. Daniel cara berbicara juga tampil beda. Coba baca ayat 22, dikatakan apa di ayat 22? Daniel 6 ayat 22 dikatakan, Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekal hidupku. Daniel berkata kepada raja, ya raja kekallah hidup. Pada saat kapan itu Daniel mengatakan itu? Saat dia ada di gua singa. Ketika raja mengatakan, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah menyelamatkan kau? Dia bilang, ya raja kekallah hidupmu. Apa yang mau kita ambil dari situ? Tampil beda di mananya di situ Daniel? Tampil beda di mana? Cara berbicara. Sekalipun raja yang menjebloskan dia ke gua singa, tetap dia sopan terhadap raja. Dia katakan, ya raja kekallah hidupmu. Halo kamu anak-anak muda, ketika ditegur orang tua, masih sanggupkah engkau sopan menjawab orang tua? Ketika engkau dipersalahkan, masih sanggupkah engkau punya etika yang baik menjawab perkataan orang tua? Ketika engkau lagi sibuk, tapi orang tua membutuhkan engkau, masih sanggupkah engkau berbicara dengan baik terhadap orang tua? Apakah engkau akan mengatakan, aku sibuk? Atau mungkin kata-kata yang lain? Tapi lihat Daniel, dia punya roh yang luar biasa, sehingga menciptakan cara bicara pun beda dengan orang lain. Tetap hormat kepada orang yang lebih tua dari dia, hormat terhadap raja yang sudah menjebloskan dia ke gua singa. Dia tidak semena-mena berkata kepada raja. Ketika raja menanyakan, ya Daniel, apakah engkau selamat? Dia tidak jawab. Biar lo tahu gue selamat, tahu nggak lo? Aku hebat kan? Dia tidak mengatakan begitu, tapi dia berkata, iya raja kekallah hidupmu. Dia memberkati raja malah. Halo anak-anak muda, semua yang hadir di sini masih anak muda, karena firman Tuhan berkata umur 60 tahun itu masih remaja, ya enggak Pak? 60 tahun Daud itu masih remaja. Berarti kita di sini, Pak Herman masih remaja, saya masih remaja. Berarti anda semua masih anak-anak ya. Tapi artinya adalah, intinya kita semua di mata Tuhan anak muda. Harus menjadi anak muda yang tampil
beda. Cara makannya beda dari orang lain. Cara berpikirnya beda. Cara berbicaranya beda. Cara bertindak, apapun yang sedang dihadapi, tindakannya adalah doa. Amin. Jangan bela diri. Kalau kau merasa kamu seperti disalahkan padahal tidak salah, berdoa. Katakan, Tuhan, aku disalahin loh padahal aku tidak salah. Ngadu sama Tuhan. Amin. Jangan malah bela diri. Karena Yesus pembela kita. Amin. Jadi nggak usah bela diri. Dan dalam cara beribadah, beda cara beribadah daripada Daniel, daripada yang lain. Cara beribadahnya, dia konsisten 3 kali sehari. Dan apa lagi cara ibadahnya Daniel yang berbeda dari orang lain? Selain 3 kali sehari apa? Apa? Daniel 6 ayat 6. Baca Daniel 6 ayat 6. Dikatakan apa? Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Iya, dalam hal ibadahnya, berarti itu maksudnya sudah biasa dia lakukan. Jadi perbedaan Daniel dengan orang Kristen yang lain adalah Daniel konsisten 3 kali sehari. Yang kedua, Daniel menjadikan doa satu kebiasaan. Dan yang ketiga, doa Daniel dikatakan di firman Tuhan sempurna. Kenapa sempurna? Karena mengandung kata setia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, maukah engkau menjadi orang-orang yang tampil beda? Miliki roh seperti Daniel, roh yang luar biasa. Yang kedua, miliki prinsip seperti Daniel, setia sampai mati. Terancam mati dia masuk gua singa, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, Daniel memiliki sifat karakter yang bagus, sifat karakter Kristus, maka dia beda dari yang lain. Contoh anak-anak muda lain yang beda, tampil beda, yaitu siapa tadi? Daniel bersama teman-temannya. Siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Selain itu, di firman Tuhan ada lagi anak muda yang tampil beda. Siapa kira-kira? Yang selalu bermazmur? Daud tampil beda. Daud lebih maco. Ayo yang laki-laki katakan, aku lebih maco. Loh, ada yang merasa diri sama dengan kita? Ada berapa di sini laki-laki katakan aku lebih maco? Aku lebih maco. Daniel lebih maco daripada Saul. Daniel lebih maco daripada kakak-kakaknya. Maaf. Daud lebih maco daripada kakak-kakaknya. Dan Daud lebih maco dari Saul. Terbukti Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Lebih keren lagi nih. Daud punya mesbah doa 7 kali dalam sehari. Jadi kuncinya di mana? Doa, doa, dan doa. Siapa lagi anak muda lain di firman Tuhan yang tampil beda? Yusuf. Yusuf lebih hebat, lebih kaya dibanding kakak-kakaknya. Dan dia jadi berkat buat keluarga dan bangsanya. Karena apa? Mesbah doa. Sekalipun dia di Mesir, tetap mesbah doanya tidak pernah lupa. Siapa lagi contoh anak muda lain? Gideon mengarahkan ribuan jutaan orang Midian. Gideon ini lebih perkasa, lebih jago dibanding pasukan Midian. Gideon ini tampil beda. Saya mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Daud, Yusuf, dan Gideon. Tadi kita bicara tentang Daniel. Ada apa dengan Daud, Yusuf, dan Gideon? Daud itu, kita baca coba di ayat terakhir 1 Samuel 17 ayat 14 ya.
1 Samuel 17 ayat 14, Kejadian 37 ayat 3. Tiga wanita ini bacakan firman ini, dan Hakim-Hakim 6 ayat 15. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ya, Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuhanku, dengan apakah akan diselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga." Apa yang kita dapatkan di sini? Mengenai Daud, mengenai Yusuf dan Gideon yang tampil beda. Ada yang dapat rahasia firman Tuhan? Daud anak bungsu, Yusuf anak, Gideon anak paling kecil. Iya, dari keluarganya. Yang anak bungsu angkat tangannya. Yang anak bungsu. Berbahagialah anak bungsu, amin. Ya, nah sekarang itu mungkin engkau bangga. Yang kedua, apa yang didapat dari firman ini? Berbicara tentang Daud. Daud punya profesi apa? Apa? Gembala. Yusuf gembala. Hanya Gideon yang beda. Apa? Petani. Dia mengirik gandum, ya Pak? Gideon. Dia ketika mengirik gandum, Tuhan berbicara kepada dia, "Gideon, engkau kuutus, selamatkan bangsamu." Dia berkata, "Ah Tuhan, aku kan masih muda." Apa yang mau diambil dari sini? Daud, Yusuf, Gideon anak paling kecil, tapi profesi gembala pada umumnya. Ya, hai anak-anak bungsu, engkau akan Tuhan jadikan menjadi orang yang tampil beda, luar biasa. Berkatmu spesial kalau engkau punya jiwa gembala, mengayomi, memaklumi orang lain, bukan minta dimaklumi. Amin. Katakan amin. Hanya anak bungsu yang punya jiwa gembala, yang selalu mengayomi orang lain, memaklumi orang lain, memberkati orang lain, tidak minta diperhatikan, tidak minta dimaklumi, tidak selalu minta dimaafkan. Itu baru anak muda yang tampil beda. Yang kedua, jangan engkau bersedih hati bagi engkau yang bukan anak bungsu. Anak bungsu di situ artinya adalah selain dari anak paling kecil, maksudnya berasal mungkin kau dari keluarga kecil. Kecil artinya bukan karena anak satu-satunya atau cuma dua satu keluarga, bukan. Berasal dari keluarga kecil artinya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, yang mungkin ekonominya ya biasa-biasa saja, minim sekali, pendidikannya minim, mungkin keuangannya minim. Itu juga disebut bungsu secara kecil, secara kualitas ekonomi keuangan. Tidak usah ragu kalau engkau punya jiwa gembala. Arti jiwa gembala, jiwa yang mau memahami orang lain. Engkau akan menjadi seorang yang tampil beda, dan engkau akan dipercayakan berkat yang beda. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini mungkin kelihatan spesifik tentang Daud, Yusuf dan Gideon, berhubungan tentang anak bungsu, tapi secara umum pemahaman firman ini bukan untuk anak bungsu, tapi untuk setiap kita yang tadinya tidak ada apa-apanya. Yang kita ini sebenarnya kalau dirata-ratakan
belum termasuk ranking 1. Masih banyak orang yang lebih hebat dari kita, amin. Tapi karena kita mau dipakai Tuhan, kita akan tampil beda. Itulah jiwa gembala, mau dipakai Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa hasilnya kalau kita tampil beda? Hasilnya seperti Daniel, dia mendapat kasih dan sayang dari raja. Mau kau dapat kasih dan sayang? Mau? Atau mau dibenci? Siapa yang mau dibenci angkat tangan? Angkat tanganmu. Saya tidak ulangi pertanyaannya, angkat tangan. Takut angkat tangan karena pertanyaannya siapa yang mau dibenci? Siapa yang mau mendapat kasih dan sayang? Saya. Wah, lama sekali angkat tangannya. Daniel karena tampil beda, dia mendapat kasih dan sayang dari setiap orang yang dia temui, termasuk dari raja. Jadi mulai sekarang cari aman, jangan cari masalah, supaya dapat kasih sayang. Mari tampil beda, miliki roh yang luar biasa. Dan yang kedua, miliki prinsip militan setia untuk Tuhan, amin. Kurang-kurang enak badan dikit tetap melayani Tuhan, amin. Yang ketiga, miliki karakter Kristus. Maka engkau akan mendapat 5 hal. Yang pertama tadi apa? Dapat kasih dan sayang dari Tuhan dan dari sesama. Yang kedua, mendapat kecerdasan, hikmat 10 kali lipat dibanding orang lain. Yang ketiga, mendapat kedudukan penting, kedudukan yang tinggi. Dan yang keempat, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Yang kelima, lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan, amin. Mau tampil beda? Mau tampil beda? Engkau yang mau tampil beda, tundukkan kepalamu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku yang selama ini bermain-main dengan waktu. Ampuni aku yang selama ini tidak menghargai Engkau. Mulai sekarang aku mau tampil beda. Aku mau mengatakan kepada orang lain bahwa dalam hidupku ada Kristus. Aku mau memiliki roh yang luar biasa. Aku mau setia dengan Tuhan. Aku mau diubahkan Tuhan supaya aku memiliki karakter Kristus. Angkat tanganmu. Taruh tangan kirimu di dadamu, tangan kananmu di atas. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau tampil beda seperti Daniel. Aku mau roh yang luar biasa. Sebab itu Roh Kudus, penuhi rohku agar aku punya roh yang luar biasa. Dan aku memiliki prinsip tetap setia kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, aku militan bagi Kristus. Karena hidupku bagi Kristus. Dan aku mau sifat karakter Kristus itu yang ada dalam hidupku. Roh Kudus ubahkan aku supaya hidupku jadi bejana yang berguna untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, ini aku, pakailah aku, utuslah aku untuk kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila ku renungkan kasih-Mu Tuhan, betapa indah, tiada duanya. Begitu dalam cinta-Mu, begitu indah kasih-Mu di hidupku. Bila ku hitung kasih-Mu Tuhan, tiada ku mampu untuk menghitungnya. Begitu nyata cinta-Mu, begitu besar kasih-Mu di hidupku.
tiada duanya. Begitu dalam cintamu, begitu indah kasihmu di hidupku. Bila ku hitung kasih-Mu Tuhan, tiada ku mampu untuk menghitungnya. Begitu nyata cinta-Mu, begitu besar kasih-Mu di hidupku. Dengan apa ku balas kasih-Mu Tuhan, seluruh hidupku tak cukup membalas kasih-Mu. Dengan apa balasan dari cinta dan kasih-Mu, Yesus? Dengan apa aku balas kasih-Mu Tuhan, seluruh hidupku tak cukup membalas kasih-Mu. Dengan apa ku berikan balasan bagi cinta dan kasih-Mu, Yesusku. Dari cinta dan kasih-Mu, oh Yesusku, ku persembahkan hidupku. Oh Yesusku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Bila kami renungkan kasih-Mu begitu dalam, begitu indah, begitu tidak terukur berkat. Yes. Dan saat ini secara khusus hamba-Mu berdoa untuk anakku Ponco. Yesus Tuhan, begitu indah, begitu dalam kasih-Mu, kebaikan-Mu untuk anakku ini. Roh Kudus bekerja di hatinya supaya dia menyadari bahwa Kau begitu mencintai, mengasihi dia. Bahwa hamba-Mu juga sangat mengasihi dia. Sebab itu Roh Kudus, biarlah firman-Mu berbicara kepada anakku ini, supaya anakku ini menyadari bagaimana cinta dan kasih Tuhan. Supaya anakku ini Tuhan boleh tahu membalas kebaikan-Mu. Sudah berjuang tampil berbeda dengan anak-anak muda yang lain. Yes. Baik dalam sifat, karakter, tabiat dan segala Tuhan Yesus. Sikap, tindakan, gaya hidupnya betul-betul tampil beda. Supaya lewat anak ini banyak orang diberkati. Lewat anak ini Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Biarlah anak ini tampil beda seperti Daniel, bahkan melebihi Daniel. Sehingga hidupnya betul-betul mendapat kasih dan sayang daripada-Mu, dan mendapat kasih dan sayang dari setiap orang. Sehingga lewat anak Ponco ini nama-Mu selalu dipermuliakan. Roh Kudus berbicara di hatinya supaya dia tahu bahwa begitu besar kasih, kemurahan, kebaikan-Mu dalam hidup. Dan pakailah dia lebih luar biasa melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu, sehingga lewat anakku ini banyak orang diselamatkan oleh Kristus. Lewat anakku ini banyak orang diberkati. Dua tangannya selalu di atas memberkati banyak orang. Supaya Tuhan betul-betul lewat anakku ini sungguh nama-Mu dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dan aku percaya Tuhan, berkat spesial, berkat-berkat yang luar biasa yang Kau janjikan, itu yang Kau sediakan buat anakku ini, sehingga dia mempersiapkan diri untuk berkat-berkat yang lebih luar biasa yang Tuhan percayakan, untuk dia boleh jadi berkat bagi banyak orang. Juga Tuhan, persiapan menuju pernikahan, Tuhan berkati anakku ini, persiapkan dia untuk bisa betul-betul menjadi seorang imam, seorang suami yang betul-betul
benar-benar Tuhan Yesus menjadi contoh teladan bagi banyak orang, supaya lewat itu pun nama-Mu berguna. Seluruh pergumulan anakku ini, aku percaya Yesus sesuai dengan firman-Mu Engkau pasti jawab, karena Tuhan akan buat anakmu ini jadi berkat, supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, renungkan firman Tuhan yang sudah didengar hari ini. Mari bangkit berdiri, bawa seluruh pergumulanmu di hadapan Tuhan, dan sadari bahwa hidup ini adalah anugerah, dan hargai anugerah yang Tuhan percayakan. Katakan kepada Tuhan, hidupku adalah anugerah-Mu Tuhan. Dan dengan engkau sadar bahwa hidupmu anugerah Tuhan, engkau harus tampil beda, miliki roh yang luar biasa. Sadari bahwa kalau hidupmu masih biasa-biasa selama ini, belum ada kemajuan, karena engkau belum memiliki roh yang luar biasa, belum membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mulai hari ini, bangunlah hubungan intim dengan Tuhan, miliki roh yang luar biasa, supaya muncul prinsip hidup setia kepada Tuhan. Dengan sendirinya karakter sifatmu pun pasti menyerupai Kristus. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu hari ini, baik yang ada di rumah-Mu ini maupun yang di rumah yang menyaksikan ibadah live streaming kami. Tuhan, Engkau tahu pergumulan setiap umat-Mu. Berikan umat-Mu roh yang luar biasa, roh yang mampu Tuhan menunjukkan diri seorang yang militan bagi Kristus, dan yang betul-betul mengalami perubahan sifat karakter yang menyerupai Kristus. Ada pertumbuhan rohani, dan setiap umat-Mu yang punya pergumulan, dengan kuasa roh yang luar biasa, semua pergumulannya terjawab dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, pegang bagian yang sakit dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Umat-Mu yang lemah, kuatkan Tuhan. Yang susah, Tuhan dihiburkan. Yang punya pergumulan, Tuhan berikan jawaban dari setiap pergumulannya. Yang sedang susah, berikan kelegaan. Bahkan umat-Mu Tuhan yang mulai surut imannya, yang mulai jauh dari Tuhan, Roh Kudus berbicara di hatinya saat ini, sehingga Tuhan mengalami kuasa kebangunan rohani. Umat-Mu yang belum lahir baru, Roh Kudus berbicara supaya umat-Mu membuka hati, terima kuasa lahir baru. Dan di dalam nama Yesus, bahkan mungkin seseorang yang saat ini mendengar firman-Mu, seorang yang belum mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja di hatinya saat ini juga, hatinya terbuka untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang hadir hari ini. Apapun pergumulannya, ekonomi, keuangan, Tuhan pulihkan. Bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Buat anak kami Wandi, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan skillnya bermain musik. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan mungkin Tuhan, Engkau berikan tempat kedudukan yang terbaik dalam pekerjaan seorang guru musik sesuai dengan bidangnya, karena dia sudah berjanji untuk tampil beda dan tetap akan komitmen mengutamakan melayani Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat anak kami Jenny Tuhan, pekerjaan yang terbaik yang sungguh-sungguh setiap hari Minggu dia bisa libur sehingga dia fokus melayani Tuhan. Berikan yang terbaik. Jodoh juga Tuhan berikan jodoh yang terbaik, yang sepadan dalam nama Yesus. Berkati anak kami Kalen juga dalam studinya, Tuhan beracar supaya perkuliahannya berhasil. Tuhan, apapun yang dibutuhkan dalam perkuliahannya, biaya perkuliahan, biaya untuk kos, semua yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Roh Kudus taruh di hatinya roh yang militan setia kepada Tuhan, berjanji militan bagi Kristus, dan ada dalam komunitas yang membangun kerohaniannya. Berkati orang tuanya di kampung, berkati juga orang tua Wandi di kampung, berkati orang tua Jenny di kampung, berkati semua anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Anak-Mu Pak David, Bu David, segala pergumulan yang Engkau yang menjadi jawaban. Biarlah anak-anak-Mu memiliki roh yang luar biasa, membangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya anak-anak-Mu bisa melihat rencana-Mu yang indah itu. Tuhan buat indah pada waktunya. Pergumulan anak-anak-Mu untuk rumah, tempat tinggal, untuk biaya, untuk
rumah tempat tinggal Engkau yang menjadi jawabannya. Karena mujizatmu nyata, pertolonganmu tidak pernah terlambat. Berkati Pak Herman bersama Bu Eni, anak-anak Depan Bernard dan juga Esra. Tuhan berkati. Tuhan tahu pergumulan anak-anakmu, Tuhan jawab. Demikian juga rencana untuk buka warung hari Senin, Tuhan beracara boleh terlaksana dan menghasilkan berkat Tuhan. Tuhan kirim pembeli, Tuhan beracara supaya Tuhan Yesus, usaha yang akan dibangun oleh Pak Herman bersama Bu Eni maju dan namamu dipermuliakan. Lewat itu ada kesaksian yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan umatmu yang lainnya, Pak Agus yang sedang di Jakarta, Tuhan berkati, tutup bungkus dengan kuasa darahmu sehingga dia kembali ke Jogja dengan selamat, dengan tubuh yang selalu sehat dan fit. Berkati umatmu yang lain dimanapun berada. Kami berdoa untuk Alfandi yang sudah mengikuti ujian USU dalam nama Yesus. Tuhan berikan kelulusan buat Alfandi, dia lulus diterima di USU dan kesaksiannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Melinda yang mungkin masih Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus gangguan untuk dia berkomitmen terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam nama Yesus Roh Kudus bekerja supaya Melinda betul-betul ambil komitmen, buka hati untuk Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan militan bagi Kristus. Doa dan iman dari saudara Meli menyelamatkan suami, anak-anak dan keluarganya yang belum percaya Yesus. Dalam nama Yesus berkati setiap umatmu yang kami tidak sebut namanya, yang menyaksikan ibadah live streaming kami Tuhan, yang sudah meminta dukungan doa siapapun mereka, Tuhan tolong mereka, jawab pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan di tempat ini. Kami butuh dana untuk pelayanan, untuk membayar kontrakan tempat ini. Tuhan Engkau yang sediakan. Tuhan, kami butuh alat musik yang lengkap, Tuhan sediakan. Sound yang lengkap, kamera Tuhan sediakan. Bahkan kami berdoa, Tuhan berikan dana untuk kami bisa membeli Tuhan Yesus gedung permanen milik El Shaddai sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk satu pelayanan yang ingin Tuhan Yesus join bersama dengan kami, yang saat ini hambamu masih bergumul, Tuhan beracara. Kalau Tuhan menghendaki, Tuhan berbicaralah supaya kami bisa join dengan pelayanan tersebut. Kami bergandeng tangan untuk menuai jiwa sebanyak mungkin untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah live streaming kami minggu depan. Berkati juga ulang tahun El Shaddai bulan depan. Dan Engkau yang sediakan apa yang kami butuhkan untuk ucapan syukur ulang tahun. Dan kami Tuhan berharap lewat ulang tahun itu kami bisa memberkati sesama, kami bisa membawa banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga semakin tua usia El Shaddai semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat El Shaddai ini Jogja dimenangkan bagi Kristus, Indonesia dimenangkan bagi Kristus, bahkan bangsa-bangsa dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Yesus. Sucikan, kuduskan ibadah kami dan persembahan kami hari ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Sebentar kami mau pulang, sertai di perjalanan tibakan di masing-masing dengan selamat, dengan kabar shalom, damai sejahtera dari Kristus. Dan minggu depan pertemukan kami tempat ini ibadah yang lebih diberkati lagi. Terima kasih Yesus. Tujuan hidup kami hanya menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau berkomitmen terus menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Itulah kerinduan hati kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Mari umat Tuhan, Engkau yang mau berkomitmen tampil beda, Engkau siap menyenangkan hati Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau sukacita, memberikan engkau roh yang luar biasa, supaya engkau tampil beda, selalu jadi berkat bagi banyak orang. Tanganmu di atas tidak akan pernah di bawah, dan Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaanmu. Tuhan akan buat lumbung-lumbungmu penuh dengan kelimpahan berkat Tuhan. Tuhan akan buka perbendaharaan baru bagimu, dan Tuhan akan memberkati engkau dan keluargamu, karena engkau dan keluargamu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Sebab kasih dan sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Roh Kudus itulah menyertai engkau dan keluargamu sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Apa yang Tuhan ku lakukan
kami rayakan bersama. Tuhan berkati anak kami Grace ini, Tuhan menjadi anaknya pinter, cantik, luar dalam, memiliki roh yang luar biasa. Walaupun masih kecil, tapi rohnya betul-betul luar biasa. Betul-betul kesukaannya adalah hadirat Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Grace, jamin kesehatannya, tutup bungkus dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Roh Kudus beracara mulai dari sejak kecil ini. Biarlah karakter sifat dari anak kami Grace ini, karakter sifat Kristus yang menyerupai Kristus. Dan doa dari anak kami ini adalah doa seorang anak yang tulus. Doanya jadi berkat buat keluarga. Dan Grace ini anugerah Tuhan, dan berkatnya pun anugerah Tuhan, berkatnya pun mujizat Tuhan, berkatnya adalah berkat besar. Dalam nama Yesus, berkat panjang umur, kesehatan, berkat sukacita, dan masa depan yang indah, hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan Tuhan beri buat ke anak kami Grace. Anak kami Grace ini akan menjadi wanitanya Allah, Esther akhir zaman yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Grace, berkati ibunya menjadi ibu yang bijaksana untuk menjadi contoh teladan buat anaknya. Doanya jadi berkat buat Grace. Berkati papanya menjadi papa yang takut akan Tuhan, menjadi contoh teladan untuk Grace. Dan biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, sehingga Tuhan lewat keluarga ini banyak orang diberkati. Jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang sukses secara rohani, sukses secara finansial, supaya ada kesaksian yang bisa disaksikan bagi banyak orang, supaya namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk ulang tahunnya Grace hari ini. Dalam nama Yesus, berkat kasih setia Allah, damai, sejahtera, sukacita, keselamatan dari Kristus menjadi milik Grace sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin. Tiup lilin, tiup lilin, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang Pinocchio kuenya dulu. Potong, saya pegang sini, pegang, bantuin Bu Yuli. 1, 2. Ambil sedikit, pakai tangan aja. cek